Ini yang lain pada kemana ini? Angkatan 21 cuma 20 orang. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, Mas Firman, Ketua Himpunan ya. Alhamdulillah, Pak. Mungkin mau mengabarkan, Pak, Gimana? untuk saya mewakili mungkin dari teman-teman yang kelas B kan nanti mulai jam 9, Pak. Mungkin Ya. baru masih di follow up terus, Pak, Oh dikabarin iya, nggak teman apa-apa. yang lain. Oke. Mungkin ini 20 orangnya masih dari kelas A, Pak, mayoritasnya. Iya, oke, nggak apa-apa. Saya tadi itu ke kampus ya, nunggu kalian di kelas dari jam 7 nggak ada orang sampai jam 8 gitu. Akhirnya saya baru lihat WA, oh ternyata masih offline, online gitu ya. Ini Pak Imam juga sama Putri di kampus ini, dikirain tadi udah. Soalnya kan biasanya batasnya itu sampai hari Minggu, bukan hari Senin. Ternyata setelah dilihat di edaran ternyata masih online gitu ya. Tapi sebenarnya kelas offline nggak masalah ya. Kan bisa kok masuk lewat pintu depan gitu. Karena tadi di parkiran juga udah banyak. Karena kalau kuliah online itu kurang efektif sebenarnya. Bener nggak? Iya, Pak, setuju, Pak. Nah iya, oke. Minggu depan saya harapkan nanti partisipannya lebih banyak lagi ya, nggak cuma berapa orang ini. Masa 22 orang gitu ya, kelas A aja cuma 22 orang, apalagi ditambah dengan kelas B. Ya, harusnya lebih banyak lagi ini. Oh ya, kemarin sudah belajar dengan Pak Imam, dengan Bu Ati ya, kemarin ya, dengan Pak Hendi juga mengenai karakterisasi material ya secara kimiawi. Kemudian kemarin saya dengar udah belajar DSC, belajar TGA, belajar XRD, belajar SEM ya, belajar mikroskop optik juga udah belajar ya. Nah, nanti untuk kesempatan kali ini dengan saya nanti kita belajar mengenai mechanical testing. Dengan Pak Mansur juga sama, nanti kita belajar mengenai mechanical testing. Kita nggak usah belajar banyak-banyak ya, yang penting fundamentalnya dapat gitu. Mungkin dengan saya nanti hanya akan belajar mengenai uji tarik sama uji kekerasan saja ya. Nah, untuk hari ini saya perkenalkan ada beberapa jenis ya pengujian mekanik yang harus kita kuasai sebagai orang metalurgi. Ya, terutama untuk logam ya. Jadi yang biasa kita pakai untuk referensi kita mendesain itu kan yield strength ya. Yield strength itu adalah kekuatan luluh daripada material. Terutama material-material logam itu yang harus kita tahu ya yield strength-nya berapa. Terkadang kalau di lapangan kita menemukan material ya, misalnya dari pengujian PMI, Positive Material Identification, ternyata oh ada kekurangan karbon nih di sini. Di sini kandungan karbonnya harusnya sekian kok hanya sekian gitu ya. Coba kita tes mechanical testingnya gimana. Uji tariknya berapa? Oh ternyata memenuhi. Berarti oke masih bisa diterima gitu ya untuk digunakan dalam structure gitu. Nah, coba saya share dulu nih materi kita. Ya, sudah kelihatan ya? Ya. Nah, kenapa kita belajar mengenai karakterisasi bahan? Nah, kira-kira alasannya adalah karena karakter daripada material itu menentukan propertiesnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi pertama material itu kita proses ya, baik itu di tambang maupun di manufaktur gitu ya. Dari biji kemudian kita lakukan proses pengolahan, kemudian kita lakukan pemurnian, baik itu di smelting maupun di leaching ya. Kemudian setelah itu kita padukan ya, kita engineering strukturnya, kita rekayasa strukturnya sehingga strukturnya menjadi bentuk tertentu ya. Nah, kemudian dari struktur itu menentukan propertiesnya. Nah, propertiesnya itu ada beberapa ya. Ada properti fisika, properti kimia, dan properti mekanik. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah properti mekaniknya.
ya, bagaimana sifat uji tariknya, bagaimana sifat uji kerasnya, bagaimana sifat yang lain gitu ya, sifat toughness-nya seperti itu. Nah, biasanya rekayasa struktur ini yang kemudian kita pakai untuk tema-tema di tugas akhir ya. Banyak dari kakak tingkat kalian yang mengambil carburizing, kemudian aging, coating gitu ya. Di rekayasa strukturnya untuk menentukan propertiesnya, bagaimana ketahanan korosinya, bagaimana ketahanan uji impact-nya gitu ya, bagaimana uji tariknya, bagaimana kekerasannya gitu. Nah, karena beberapa properties tadi itu menentukan performance ya. Nah, performance ini yang biasanya diminta oleh engineer-engineer yang lain. Misalnya, kalian bergerak di bidang material ya, departemen material. Orang mesin membutuhkan material dengan spesifikasi strength sekian. Maka tugas kalian adalah di bagian kotak warna hijau itu, merekayasa structure. Nah, ya. Kemudian setelah direkayasa strukturnya, kemudian diuji propertiesnya, apakah sudah memenuhi standar atau belum, apakah sudah memenuhi kriteria desain apa belum gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, inilah perbedaan antara material science and engineering. Nah, kita bisa bilang itu science itu ketika kita hanya menginvestigasi apa sih hubungan antara structure dan propertiesnya. Nah, kalau kita merekayasa strukturnya untuk mendapatkan properties tertentu, misalnya kita merekayasa suatu bahan, kita tambahkan karbon sehingga suatu baja bisa menjadi lebih kuat. Nah, itu termasuk dalam kajian material engineering. Metallurgical engineering juga termasuk, ya. Tapi dalam metalurgi fisik. Kita rekayasa strukturnya, kita tambahkan industrial atomnya, sehingga pergerakan daripada dislokasi itu akan terhambat sehingga lebih kuat materialnya. Kan seperti itu. Nah, sedangkan properti itu adalah respon daripada material terhadap stimulus. Nah, dalam hal ini kita hari ini akan membahas mengenai properti mekanis. Berarti stimulusnya itu adalah beban. Ya, beban itu bisa berupa gaya, bisa berupa momen. Nah, kemarin kita sudah belajar di kekuatan material ada beban berupa gaya, ada beban berupa momen. Nah, kalau beban berupa gaya berarti berupa tarikan maupun dorongan. Nah, terutama yang berbahaya terhadap material sehingga material itu bisa mengalami kegagalan adalah beban tarik. Karena beban tarik itu menyebabkan terbukanya material ya, terbukanya ikatan dari suatu material menjadi renggang, akhirnya membuat jadi crack. Nah, itu yang berbahaya, itu yang perlu kita waspadai ya. Oleh karena itu, beban tarik ini yang lebih menakutkan. Kalau beban tekuk itu menyebabkan dua hal. Beban tekuk itu kalau di sisi tarik itu yang berbahaya. Kalau yang di sisi tekan itu tidak berbahaya karena kan menutup crack ya. Kalau di sisi tariknya itu yang berbahaya. Nah, kalau di kekuatan material mungkin kalian sudah belajar mengenai netral axis ya. Sehingga di atas netral axis itu ketika terjadi beban tekuk itu terjadi tarik, di bawah netral axis itu terjadi tekan. Itu yang berbahaya di bagian tariknya. Nah, lalu yang di sini yang saya maksud sebagai structure itu secara atomic scale, ya, bagaimana arrangement daripada atomnya, ya. Apakah berbentuk FCC atau berbentuk BCC? Kalau yang berupa FCC itu kan bidang slipnya lebih bagus ya. Seperti material-material aluminium itu kan FCC ya, bagus. Sehingga dia materialnya ulet. Ya, kemudian yang BCC itu materialnya lebih brittle gitu ya. Bahkan ada juga material yang pada suhu ruang atau suhu tinggi itu berupa FCC, kemudian pada suhu rendah itu berupa BCC. Itu misalnya material-material baja. Oleh karena itu, material-material baja itu jarang sekali digunakan pada suhu rendah. Karena ketika nanti digunakan pada suhu rendah, material baja itu akan berubah fasanya. Atomiknya berubah ya, dari FCC menjadi BCC. Dari yang bidang slipnya bagus menjadi bidang slipnya yang jelek. Dari material ductile menjadi material yang Izin masuk, brittle. Pak. Mohon maaf memotong, Pak. Gimana? Mohon maaf jika memotong. Izin Ya. masuk, Pak.
Untuk slide-nya tidak bergerak, Pak. Iya, memang belum saya pindah, Mas. Oh, ya Pak, baik Pak. Iya, Oke Pak, memang terima belum kasih saya Pak. pindah. Masih penjelasan, Mas, ya. Oke baik, Oke. terima kasih Pak. Nah, berikutnya adalah microstructure ya. Nah, jadi microstructure di sini kita bisa melihat dengan menggunakan mikroskop yang kemarin sudah dijelaskan sama Bu Ati ya. Nah, microstructure di situ ada apa saja. Nah, nanti. Kemudian macrostructure. Kalau macrostructure itu misalnya pada bentuk hasil lasan itu kita bisa melihat dengan mata kita ya, seperti itu. Nah, bagaimana bentuk slagnya, bagaimana bentuk lasannya gitu ya. Apakah di situ terdapat cacat lasan atau tidak gitu. Itu bisa kita lihat secara kasat mata. Mungkin hanya dengan menggunakan kaca pembesar sudah terlihat. Seperti yang sudah pernah saya lihat di lapangan, bahwasanya untuk makrostruktur daripada bentuk hasil lasan itu bisa kita lihat menggunakan kaca pembesar. Dulu teman saya yang welding inspector di lapangan ketika menginspeksi pipa gas, mereka menggunakan kaca pembesar itu untuk melihat, oh di sini ada IV gitu ya, incomplete penetration di situ ada. Kemudian oh di sini ternyata belum terlas dengan baik. Oh di sini bentuknya sudah bagus. Di sini tidak ada cacat sama sekali gitu ya. Seperti itu. Biasanya kalau terlihat secara makrostruktur, biasanya welding inspector akan memerintahkan kepada welder untuk langsung repair gitu ya, untuk memperbaiki. Kalau misalnya sudah bagus, maka langkah berikutnya adalah dilakukan radiographic inspection, jadi langsung ditembak menggunakan sinar gamma gitu ya. Nah, setelah itu baru kita lihat apakah di sini ada cacat atau tidak. Kalau ada cacat baru nanti di repair lagi seperti itu. Nah, itulah kegunaan daripada kita memahami apa perbedaan daripada atomic scale, macrostructure, dan microstructure. Nah, sedangkan yang menentukan sifat mekanik daripada material itu kita bisa melihat dari microstructure-nya. Apakah di dalamnya itu adalah kebanyakan martensit ataukah kebanyakan ferrite dan lain-lain gitu ya. Banyak kan microstructure ya. Nah, itu. Nah, mechanical testing yang mungkin akan kita bahas itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah tensile test, ini yang paling terkenal ya, yang paling banyak kita temui, atau uji tarik. Nah, uji tarik ini tentunya gunanya adalah kita pengen mengetahui kekuatan tarik daripada material. Nah, berarti ada yield strength, ada ultimate strength gitu ya. Kemudian ada juga strain-nya. Strain-nya berapa persen sih gitu. Sampai material itu patah, kira-kira strain-nya itu berapa persen. Gitu. Atau bertambahnya panjang atau berkurangnya area dari suatu material itu. Itu berapa persen sih gitu ya. Itu yang mungkin bisa kita dapatkan daripada kurva uji tarik. Kemudian yang kedua adalah hardness test, uji keras. Nah, uji kekerasan ini bisa kita sebut sebagai suatu tes yang menggambarkan ketahanan material itu terhadap deformasi plastis. Nah, biasanya kita lakukan indentasi atau kita ini ya, kita berikan deformasi plastis kecil gitu ya, bisa menggunakan bola baja atau bisa menggunakan intan biasanya. Nah, ada beberapa jenis hardness test yang kita kenal, ada Brinell, ada Vickers ya, dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga adalah impact test. Nah, impact test ini adalah mengetahui ketahanan material terhadap beban impact. Ya. Artinya apa? Kalau impact test ini berarti adalah toughness atau ketangguhan material. Jadi seberapa banyak sih energi yang diserap oleh material sebelum material itu mengalami kegagalan. Nah, biasanya uji impact ini dilakukan pada material-material yang memang digunakan pada aplikasi-aplikasi yang suatu saat bisa terjadi beban impact. Ya. Misalnya material yang digunakan pada kapal itu pasti dilakukan uji impact. Ya, karena mungkin pada suatu saat kapal tersebut bertabrakan dengan kapal yang lain.
Kemudian material yang digunakan untuk mobil, kendaraan ya, itu pasti dilakukan uji impact. Kan suatu saat misalnya suatu mobil itu dilakukan uji pengetesan tabrakan. Karena suatu ketika mobil itu bisa mengalami tabrakan di jalan. Oleh karena itu dilakukan uji impact. Pasti. Material yang digunakan pada kereta api itu dilakukan uji impact juga. Nah, seperti itu. Kemudian material yang digunakan pada cryogenic application. Material-material yang digunakan pada suhu rendah. Kan kalau suhu rendah itu terjadi transisi ya. Transisi dari material ulet menjadi material brittle. Sehingga toughness-nya akan berkurang. Oleh karena itu dilakukan uji impact pada suhu dingin. Nah, misalnya pada stainless steel itu dilakukan uji impact biasanya. Nah, kemudian yang keempat adalah fatigue test. Fatigue test ini biasanya dilakukan dengan menggunakan rotary bending. Ya. Jadi diberikan amplitudo gaya tertentu ya, atau dibuat misalign. Ya, jadi sumbu yang di antara satu sisi dan sisi satunya lagi dari spesimen spesimen fatigue test itu tidak align sehingga nanti terjadi bending gitu ya. Nah, bending kemudian diputar terus, maka terjadi gaya tarik tekan pada material. Ya, makanya disebut sebagai rotary bending. Ya, rotary bending fatigue test. Itu nanti akan memberikan kurva berupa SN diagram. Jadi stres terhadap life cycle daripada suatu material. Berapa cycle sih material ini bisa bertahan seperti itu. Dan yang kelima adalah grip test. Ya, grip test ini biasa dilakukan pada material-material yang digunakan pada suhu tinggi. Misalnya pada turbin blade pesawat terbang. Nah, ketika setelah dicor, ya, kemudian diaplikasikan pada engine pesawat terbang, ya, karena pembakarannya tinggi ya, sekitar 700 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius, suhunya tinggi, maka material itu bisa mulur. Ya, di sisi lain, ketika blade itu berputar, maka blade itu mengalami tarikan ke arah luar, ya, karena gaya sentrifugal. Yang disebabkan karena putaran daripada engine pesawat terbang tadi. Ya, satu gaya sentrifugal tadi. Yang kedua adalah material itu diaplikasikan pada suhu tinggi. Oleh karena itu, selain beban mekanik atau beban tarik tadi ke arah luar, maka material itu juga terpapar suhu tinggi, maka akan terjadi creep atau mulur. Nah, yang terjadi secara atomik pada material itu adalah material itu mengalami perenggangan. Ya, selain karena ketarik, juga karena pada suhu tinggi. Nah, sehingga material itu menjadi lebih renggang, terjadi creep tadi. Nah, oleh karena itu creep test ini penting dilakukan pada material-material yang seperti diterapkan pada blade pesawat terbang tadi. Nah, kemudian bending test atau tes tekuk ya. Nah, itu biasanya dilakukan pada material-material yang memang suatu saat akan mengalami bending. Contohnya pada pipa, itu juga dilakukan bending. Ya, kemudian flattening test atau didatarkan. Nah, ini biasa dilakukan pada pipa ya, terutama pipa-pipa migas. Saya pernah membuat suatu datasheet ya dari pipa api 5L yang memang digunakan pada aplikasi gas alam. Memang harus dilakukan flattening test. Itu menjadi requirement wajib dari standar API 5L. Wajib dilakukan flattening test atau uji kedataran. Jadi pipa dipotong kecil ya, dipotong kecil tapi masih berbentuk silinder, kemudian diberikan tekanan sehingga menjadi datar. Digunakan sebagai suatu indikator atau kita ingin melihat apakah pipa itu ketika diberikan beban luar, apakah mudah kolaps atau tidak. Nah, makanya untuk pipa-pipa migas, terutama pipa gas yang diaplikasikan di bawah laut, itu penting dilakukan flattening test tadi. Karena kalau di bawah laut itu kan tekanan hidrostatisnya tinggi ya. Setiap kita turun dari permukaan laut 10 meter, maka tekanannya adalah 1 bar. 1 bar gauge ya.
Maka ketika kedalaman laut itu sekitar 100 meter, maka tekanannya adalah 10 bar. Bayangkan kalau misalnya kita membuat suatu pipa yang menyalurkan gas dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera atau dari Pulau Jawa ke Pulau Madura. Maka dalamnya berapa? Dibagi dengan 10. Itulah tekanan kerja daripada pipa itu. Oleh karena itu, flattening test wajib dilakukan. Ya. Nah, lalu kira-kira nih standarnya apa sih yang biasa kita gunakan gitu ya untuk mechanical testing itu? Ada banyak ya. Yang paling terkenal itu adalah ASTM, American Standard for Testing of Material. Nah, biasanya kalau uji tarik misalnya pakai ASTM E8 gitu ya dan seterusnya. Kemudian dua adalah JIS, Japan Industrial Standard. Yang ketiga adalah British Standard atau BS. Yang keempat adalah DIN, 5 Russian Standard ya. 6 adalah EPI, American Petroleum Institute. Yang ketujuh adalah ASME, American Society of Mechanical Engineers. Nah, mungkin yang belum saya cantumkan di sini yaitu Canadian Standard ya. Karena saya pernah menemui suatu ketika ya pada tahun 2021 ya. Itu pipa yang kami ke Indonesia Power waktu itu diuji menggunakan Canadian Standard ya di Indal Steel di Gresik itu. Mungkin ada yang orang Gresik di sini itu bisa mampir ya kapan-kapan ke Indal Steel itu pakai Canadian Standard. Nah. Lalu requirement-nya datanya harus konsisten ya dan independen ya. Karena kita memakai standar, jadi pasti datanya akan konsisten ya. Nah, yang penting alat daripada pengujian itu harus dikalibrasi ya. Menggunakan ISO 17025 ya. Memang harus dikalibrasi minimal 1 tahun sekali lah gitu. Seperti yang terjadi di UNY, di UGM itu sering sekali dikalibrasi ya. Karena kalau alat itu tidak dikalibrasi, instrumen tidak dikalibrasi, maka tidak akan akurat gitu. Nah, lalu juga prosedurnya, prosedur dan interpretasi data itu disesuaikan dengan standar. Ya. Nah, di standar itu mengatur apa saja sih? Yang pertama adalah spesimen geometry and dimension. Jadi yang diatur tuh geometrinya. Kalau misalkan kayak uji tarik ya, itu berbentuk seperti tulang, ya kan? Geometrinya seperti tulang dan dimensinya diatur sedemikian hingga gitu ya. Setiap standar memiliki requirement masing-masing. ASME tentu beda dengan ASTM, beda dengan DIN, beda dengan JIS ya. Kalau di UNY itu pakai JIS kalau nggak salah ya. Yang kedua adalah testing machine requirement. Ya, tentunya requirement tadi sudah saya sebutkan harus dikalibrasi. Yang ketiga testing machine calibration prosedur ya, harus jelas pakai ISO 17025. Testing prosedur ya, kemudian data interpretation method harus jelas. Nah, ini contoh beberapa standar yang bisa kita pakai ya untuk ASTM standar L8 itu untuk uji tarik, ASTM D638 ya, itu untuk material-material plastik ya, untuk polimer berarti. C1161 textural strength dari keramik. Ya, nanti kita akan bahas lagi di uji tarik dan uji kekerasan ya. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ada nggak kira-kira? Izin masuk, Pak. Ya? Mau izin bertanya. Ya, silakan. Tadi sedikit menarik sih Pak terkait adanya penggunaan standar ya Pak ya, di ASTM dan lain sebagainya itu Ya. pada mungkin saya mau bertanya terkait kayak di laboratorium pengujian gitu Pak saat kita ingin memasukkan suatu sampel atau spesimen untuk dilakukan pengujian itu nantinya apakah di setiap lab tuh punya klasifikasi sendiri juga Pak dan apakah nanti dari setiap
standar tersebut tuh mempengaruhi dari mungkin ketepatan dari hasilnya atau mungkin seperti apa? Mungkin Ya, seperti itu sih Pak yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Terima kasih ya Pak. baik. Maksudnya klasifikasi di sini tuh standar masing-masing gitu ya? Iya Pak. Iya. Biasanya setiap lab atau setiap industri itu memiliki standar masing-masing, betul Mas. Saya pernah menemui di UNY itu menggunakan JIS contohnya, kemudian di Indal Steel itu pakai Canadian Standard yang di sini di slide ini tidak saya sebutkan ya. Kalau di ITB pakai standar ASTM E8 misalnya kayak gitu. Di Polman juga pakai ASTM E8 untuk uji tarik. Jadi memang setiap lab itu menganut standar masing-masing dan standar itu mengatur geometri ya, mengatur bagaimana cara menginterpretasikan daripada data yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau untuk keakuratan itu tidak dipengaruhi oleh standar ya, tapi dipengaruhi oleh uji tarik tadi ya, mesin uji tariknya sendiri. Kalau kita menggunakan uji tarik ya, jadi mesin yang kita pakai, alat yang kita pakai itu yang akan mengaruhi keakuratan gitu. Misalnya saja kita mengukur panjang dari suatu benda, kita menggunakan penggaris sama menggunakan jangka sorong kira-kira lebih tepat mana, lebih akurat mana kira-kira? Ya kan lebih tepat menggunakan jangka sorong ya. Kenapa? Karena ketelitiannya lebih tinggi. Nah, kemudian saya aplikasikan di mechanical testing untuk uji tarik misalnya. Kita menggunakan alat yang di lab kita ya sama yang menggunakan alat uji tarik yang ada di UGM. Kira-kira lebih tepat mana? Lebih akurat mana kira-kira? Nah, itu. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh kalibrasi. Apakah alat itu sering dikalibrasi ataukah tidak gitu ya. Semua instrumen di industri pasti dilakukan kalibrasi. Nah, nanti ketika KP coba kalian tanya ke instrumen engineer di sana. Pressure gauge, pressure transmitter, kemudian temperatur indikator, temperatur transmitter, kemudian DCS-nya, HMI-nya ya. Kemudian skadanya, pasti mereka akan melakukan kalibrasi. Apalagi orifice yang digunakan untuk mengukur flow ya, mengukur flow apa flow selarinya yang diukur, flow waternya yang diukur, flow bahan bakarnya yang diukur seperti itu. Pasti akan dilakukan kalibrasi. Ya. Untuk alat-alat yang jarang digunakan itu juga penting untuk dikalibrasi. Kan uji tarik itu kan sesekali aja ya. Misal hari ini uji tarik, besok tidak uji tarik, seminggu lagi baru uji tarik, seminggu lagi baru uji tarik lagi. Nah, itu juga perlu dilakukan kalibrasi. Apalagi instrumen yang continuous digunakan, itu penting sekali dilakukan kalibrasi. Standarnya apa? Pakai ISO 1025. Biasanya pakai itu. Biasanya kalau kalibrasi pastinya harus mengacu pada komite akhir apa kan itu ya, ISO kan itu ya, pakai itu biasanya. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik Pak, terima kasih sudah sedikit lebih paham Pak. Iya, oke. Ya nanti kita bahas lagi kalau misalnya kurang paham ya. Baik, ada pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada ya. Jadi setahu saya memang standar itu tidak akan mempengaruhi daripada hasil uji tarik ya. Karena standar itu sudah dibahas oleh para ahli sehingga antara satu standar dengan standar yang lain itu tidak akan signifikan terjadi hasilnya gitu ya. Kecuali memang alatnya yang bermasalah. Kalau alatnya rusak misalnya atau tidak pernah dikalibrasi, walaupun standarnya sama, hasilnya akan berbeda. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada variabel lain yang mempengaruhi, misalnya pada saat dilakukan pencengkraman ya, pada proses uji tarik misalnya, itu tidak kuat misalnya ya. Jadi gripnya itu sudah rusak, sudah aus misalnya. Itu bisa saja terjadi nanti hasilnya tidak akurat. Atau antara yang narik di bawah dan narik di atas sumbunya tidak align. Itu juga bisa terjadi ketidakakuratan. Ya, seperti yang ada di lab kita itu kan nggak align ya sumbunya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan hasil yang akurat. Gitu. Makanya penting memilih alat yang memiliki sumbu yang align. Kemudian
ada representasinya di Indonesia sehingga kita gampang untuk melakukan kalibrasi. Itu penting. Nanti ketika kalian bekerja di industri, kalian bisa cek alat yang kalian gunakan itu apakah sering dikalibrasi atau tidak. Lalu standar yang digunakan standar apa? Itu juga penting untuk dicek. Oke, saya akan share ya bagaimana mechanical testing itu dilakukan, terutama untuk uji tarik. Ya, saya share ya tingkat zaman saya kuliah dulu. Ini ada mechanical testing yang tadi sudah kita sebutkan ya. Oke. Yang pertama adalah tension test ya, atau uji tarik ya. Uji tarik ini biasa kita lakukan dengan menggunakan UTM ya, atau Universal Testing Machine gitu, atau mesin uji tarik ya. Nah, di sini kita bisa membuat suatu spesimen terlebih dahulu, bisa spesimen ini berbentuk round ya, atau bisa berbentuk seperti tulang tapi yang pipih gitu ya. Ini kan bulat ya, ada yang berbentuk seperti batang kotak itu juga ada. Nah, itu tergantung standar yang kita pilih. Nah, kalau dalam hal ini kita pakai standar yang silinder. Nah, di sini diameternya atau di awalnya pada saat belum ditarik itu kira-kira pakai 0,505 inci atau 12,8 mili. Kemudian gauge line-nya adalah 2 inci ya. Gauge line itu berarti yang kita yang kita amati, panjang yang kita amati. Yang nanti kita akan bandingkan dengan panjang setelah terjadi penarikan untuk mengukur elongasi, untuk mengukur strain ya. Nah, ini gauge line-nya di sini 50 mili. Lalu kita tempatkan spesimen tadi pada mesin uji tarik. Nah, kemudian kita berikan load cell di situ sehingga kita bisa mengukur berapa gaya tarik yang kita pakai untuk menarik spesimen tadi. Nah, biasanya digerakkan dengan menggunakan motor listrik ya ini ya. Jadi nanti dengan digerakkan menggunakan motor listrik, maka skrunya itu akan berputar. Ketika skrunya berputar, maka spesimen itu akan tertarik. Nanti di spesimennya itu kita berikan extensometer sehingga kita bisa mengukur strain-nya. Gitu. Nah, tentunya di tension test ini kita kenal dengan terminologi true dan engineering ya. Ada engineering stress, ada engineering strain, ada true stress dan ada juga true strain. Kalau gaya itu kita bandingkan dengan luas permukaan pada saat sebelum dilakukan penarikan atau A0, maka kita sebut sebagai engineering stress. Tapi kalau gaya itu kita bagi dengan luas daripada spesimen itu secara nyata atau yang sebenarnya terjadi, maka disebut sebagai true stress. Karena kan di sini areanya akan terus berkurang ya, karena ditarik, spesimennya memanjang, sehingga areanya itu menyempit. Karena areanya menyempit, maka lama-lama akan terjadi necking, ya kan? Biasanya seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan parameter luas permukaan yang sebenarnya untuk membagi gaya yang bekerja pada penarikan spesimen tadi, itu disebut sebagai true stress. Begitupun juga dengan strain yang dihasilkan ya, disebut sebagai true strain. Kalau delta L itu kita bagi dengan L yang sebenarnya, maka menjadi true strain. Kalau kita bagi dengan L sebelum ditarik spesimen tadi, maka disebut sebagai engineering strain. Ya, kita harus bisa membedakan. Nah, ini perbedaan nih di antara beberapa standar yang mungkin akan digunakan. Ya, standarnya ada ASTM, ada BS, ada DIN. Oh, DIN itu dari Jerman ya. BS itu British Standard, berarti dari UK. Ya, UK itu berarti termasuk Wales, termasuk Inggris,
ya, termasuk Skotlandia dan Irlandia Utara gitu ya. Nah, ASTM USA. Nah, itu. Kalau tipe spesimen ada 2 ya, bisa berbentuk sheet, ada bisa berbentuk round. Nah, ini perbandingannya ya. Misalnya ASTM, perbandingan antara L0 dengan akar A0 adalah 4,5. Untuk British Standard itu 5,65, untuk DIN 11,3. Kalau kita menggunakan round spesimen ya, L0 per D0, panjang dibagi dengan diameter, untuk ASTM adalah 4, untuk British Standard 5,0, dan DIN adalah 10,0. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau saya dulu nguji di Polman itu menggunakan sheet ya. Saya buat spesimen sendiri di kampus, kemudian saya bawa ke Polman, itu menggunakan sheet. Nah, hasilnya gimana Pak sheet dengan round? Ternyata ya nggak beda jauh ya, alias sama ya. Karena memang standar ini sudah distandarkan ya, namanya juga standar ya, berarti kan sudah dikaji dengan baik sehingga tidak akan terjadi perbedaan hasil yang signifikan ya. Karena kan biasanya untuk standar material itu ya, misalnya material baja tertentu gitu ya, STM tertentu gitu ya, dia memiliki yield strength sekian, maka kita uji menggunakan sheet spesimen maupun dengan round spesimen kira-kira hasilnya akan sama. Nah, kita uji dengan menggunakan British Standard atau menggunakan DIN kira-kira hasilnya juga akan sama, tidak akan berbeda. Ya kalau beda ya sedikit lah gitu. Karena kita menggunakan material yang sama, menggunakan standar yang sama pun hasilnya akan berbeda. Ya, kenapa bisa berbeda? Mungkin ada pengaruh dari proses manufaktur yang tidak akurat ya atau tidak presisi. Sehingga ada perbedaan dimensi. Kemudian ada konsentrasi tegangan. Karena ternyata di spesimen itu ada sedikit cowakan ya, nggak halus gitu permukaannya. Sehingga di situ menjadi inisiasi crack. Nanti kan kita akan bahas di metalurgi fisik seperti ini. Menjadi inisiasi crack di situ sehingga hasilnya tidak akan akurat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak faktor ya yang menentukan uji tarik itu tidak akurat. Oleh karena itu penting ketika kita melakukan uji tarik untuk TA kalian misalnya atau untuk di pekerjaan kalian, paling tidak ketika kalian pengen mengetahui yield strength dari suatu material, kalian tidak cuma bikin satu spesimen saja, minimal 5 spesimen atau 3 spesimen. Dulu saya pernah menguji untuk AP5L grade B, itu saya uji menggunakan 5 spesimen. Lalu dari 5 spesimen tadi saya rata-rata, baru saya bisa menyimpulkan dari spesimen yang saya uji tadi yield strength-nya adalah sekian ya. Jadi tidak boleh kita memberikan kesimpulan dari suatu material itu memiliki yield strength sekian hanya dengan satu spesimen. Ya minimal 3 spesimen lah. Jadi tidak akurat nanti kalau cuma satu spesimen itu tidak mewakili. Oke. Nah, ini grafiknya ya. Grafik uji tarik daripada logam kira-kira seperti ini, ya. Pertama, ya, itu dimulai dari angka 0 terlebih dahulu di situ. Tidak terjadi strain, 0 strain dan 0 stress. Ya, pada saat kita menempatkan pertama kali dari spesimen itu di uji tarik. Lalu kemudian kita berikan pembebanan ya. Kita berikan pembebanan secara konstan ya, ditarik spesimen tadi. Kemudian lama-kelamaan stresnya akan naik ya. Kenapa stres naik? Karena beban yang diberikan itu lebih besar, tarikan yang diberikan itu lebih besar ya. Maka stresnya naik ya. Kan F per A ya di situ kan. F adalah gaya, A adalah luas permukaan. Luas permukaannya kita pakai yang engineering, maka A0 tetap ya. Kemudian gayanya tambah naik, sehingga stresnya juga akan tambah naik. Seiring dengan bertambahnya stres, material itu kan ketika ditarik mengalami peregangan ya. Nah, sehingga material itu juga mengalami elongasi atau bertambah panjang.
Sehingga di situ grafiknya agak ke kanan ya, bukan lurus ke atas tapi ke kanan. Karena selain terjadi peningkatan gaya juga terjadi elongasi atau strain gitu ya. Nah, dia naik terus suatu saat dia akan mencapai yield strength, kekuatan luluh. Nah, dari titik 0 sampai dengan yield strength itu kita sebut sebagai zona elastis. Artinya apa? Material itu sebelum mencapai yield strength, maka material itu dapat kembali lagi ke bentuk semula. Maka disebut sebagai zona elastis. Ya. Nah, inilah batasan desain kita. Ketika kita mendesain sesuatu, maka tidak boleh melebihi yield strength-nya. Kalau melebihi yield strength, maka yang terjadi adalah deformasi plastis. Kalau sudah terjadi deformasi plastis, maka material itu dikatakan gagal. Karena ketika kita lepas bebannya, maka bentuk material itu tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Contoh, nah, di situ kan ada 4 gambar ya, di situ ya, ada 4 gambar spesimen uji tarik. Andai kata saya tempatkan ya pembebanannya itu pada gambar nomor 2, ya. Artinya di situ sudah melebihi yield strength dan sudah mendekati ultimate strength. Nah, maka ketika saya lepas gayanya, maka akan terjadi deformasi plastis. Nah, berapa Pak strength-nya atau elongasinya berapa? Kita bisa menarik garis lurus dari kurva itu ke bawah sampai dengan sumbu strain tadi yang dia sejajar dengan garis elastis ya. Itulah strain yang terjadi ketika beban itu dilepas. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti ketika saya tanya berapa strain yang terjadi ketika pembebanan ini saya lepas, sedangkan pembebanan ini terdapat pada zona plastis, maka yang terjadi tidak akan kembali ke bentuk semula, tapi memiliki strain tertentu. Besarnya adalah kita bisa menarik garis lurus yang sejajar dengan elastis line tadi. Ya, garis lurus itu kita tarik sampai dengan sumbu strain, lalu kita ukur dari 0 itu berapa strainnya terjadi. Ya, itulah disebut sebagai zona plastis. Nah, dari yield strength sampai dengan failure, di situ angka F ya. Failure dari yield strength sampai dengan failure itu disebut sebagai zona plastis. Di mana ketika material itu kita bebani pada zona plastis, maka material itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Ya, material itu dikatakan gagal, tidak harus patah ya, tapi sudah mengalami zona plastis itu sudah dikatakan gagal. Artinya ketika diberikan pembebanan tidak akan kembali ke bentuk semula. Itu sudah dikatakan gagal. Karena material itu sudah tidak bisa menanggung beban lagi. Ibaratnya sudah di limit lah atau dibatas. Jadi untuk mendesain batasan kita adalah yield strength, bukan di tensile strength. Nah, di sini kan biasanya tensile strength itu digambarkan sebagai ultimate strength atau kekuatan akhirnya. Ya, karena di sini merupakan beban maksimum yang mampu ditanggung oleh material. Ya, beban maksimum yang mampu ditanggung oleh material. Tetapi yang menjadi catatan adalah material itu sudah gagal materialnya ya. Material itu sudah gagal karena sudah mengalami deformasi plastis. Nah, yield strength inilah yang kemudian menjadi parameter kita dalam mendesain. Saya ulangi lagi. Ketika kita pengen mendesain sesuatu, berapa safety faktornya atau faktor keamanannya, itu kita bandingkan dengan yield strength-nya. Misalkan suatu saat kita mendesain struktur belt conveyor gitu ya, digunakan untuk mengangkut batu bara dari site ke pelabuhan misalnya. Nah, dari site ke pelabuhan ke jetty itu kita menggunakan struktur baja 36 steel misalnya. Yield strength-nya katakanlah 240 megapascal. Maka stresnya itu tidak boleh melebihi 240 megapascal. Stres yang terjadi pada belt conveyor tadi. Apakah stresnya itu dari bending, apakah dari beban aksial, apakah dari torsi, apakah dari beban-beban yang lain, apakah dari pressure vessel yang menopang di situ, apakah dari hopper di situ yang ditopang oleh structure tadi.
Itu pokoknya tidak boleh melebihi 240 megapascal. Nah, kita menentukan safety factor itu dengan cara membagi ya di antara yield strength dengan stres yang diperbolehkan pada struktur yang kita desain. Misalnya yield strength-nya 240 megapascal. Kita pengen safety faktornya 2. Ya, berarti 240 megapascal hanya boleh kita bagi maksimum dengan 120 megapascal. Maka 240 dibagi dengan kan angka 2. Nah, di situ safety factor kita. Kalau kita pengen safety factor 2, artinya stres yang terjadi maksimum yang terjadi pada struktur itu adalah 120 megapascal. Tidak boleh melebihi 120 megapascal tadi. Nah, oleh karena itu, dalam kita mendesain, kita penting untuk ngetes ya berapa sih yield strength yang terjadi gitu ya. Mungkin vendor bisa mengatakan, Pak, saya bisa mensuplai material ke tempatnya jenengan gitu ya dengan kualifikasi yield strength-nya sekian gitu. Tapi ternyata setelah dicek di lapangan dengan menggunakan PMI ternyata ada komposisi yang kurang atau ada yang sesuatu yang nggak beres gitu ya. Dari material receiving report-nya nggak jelas gitu. Kemudian dari PMI-nya juga ada sesuatu yang kurang, karbonnya kurang kayak atau magnesiumnya kurang atau apa. Nah, perlu kita uji. Setelah kita uji ternyata nggak sesuai gitu ya, maka harus kita kembalikan. Kalau sesuai boleh kita gunakan. Ya, itu penting. Karena material yang tidak standar itu perlu kita curigai. Material yang standar pun mungkin suatu saat kita perlu pengujian supaya kita memastikan bahwa yield strength-nya sesuai, tensile strength-nya sesuai, sehingga kita bisa memiliki konfidensial yang tinggi. Oh, struktur saya aman, safety faktornya sekian, yield strength-nya oke dan sudah saya buktikan dengan pengujian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu elongasi. Nah, elongasi ini kita bisa ukur dengan menggunakan panjang final dikurangi panjang awal ya, dibagi dengan panjang awal dikali 100%. Nah, mungkin untuk baja anil ya atau baja karbon rendah itu mungkin elongasinya bisa 23%, 20% gitu ya atau belasan persen. Kalau baja karbon tinggi karena karbonnya tinggi sehingga dislokasi susah berjalan, karena susah berjalan deformasi plastik susah terjadi sehingga kekuatan tariknya dia tinggi tapi elongasinya kecil. Ya. Kita bisa melihat perbedaan di antara baja karbon rendah, baja karbon medium, dan baja karbon tinggi. Ya, yang terlihat betul itu adalah satu yield strength-nya. Makin besar karbon yang ada pada baja karbon, maka uji tariknya itu makin tinggi. Hasil yield strength-nya lebih tinggi. Namun elongasinya lebih rendah gitu ya. Nah, makin besar elongasi itu menandakan bahwasanya toughness-nya gede. Toughness-nya makin tinggi. Ketangguhan materialnya makin tinggi. Ya. Nah, di bawah kurva uji tarik itu menandakan di situ banyaknya energi yang mampu diserap oleh suatu material sebelum material itu mengalami kegagalan, patah, ya. Coba kita lihat di situ. Di situ kurvanya luas ya, cukup luas ya karena strainnya kan besar di situ. Karena di situ strainnya besar berarti menandakan bahwasanya material itu perlu menyerap energi yang banyak sebelum material itu patah. Ya, seperti itu. Nah, biasanya aplikasinya untuk baja-baja karbon rendah ini selain digunakan pada struktur juga digunakan pada bumper mobil. Digunakan pada struktur bawah pesawat terbang. Gunanya apa? Untuk menyerap energi impact. Ya, ketika terjadi tabrakan, ya, karena dia strukturnya baja karbon rendah kan mudah sekali ini ya, mudah sekali collapse. Karena dia tensile strength-nya kan rendah ya, mudah sekali collapse. Karena mudah sekali collapse, ketika collapse tadi dia menyerap energi yang besar ya, karena di situ kan luasnya kan cukup besar. Energi yang diserap untuk gagal atau patah tadi itu besar, sehingga energi daripada laju kendaraan ketika di jalan raya atau di jalan tol tadi besar, energi kinetiknya diserap oleh collapse-nya material tadi. Nah, itulah
pentingnya pemahaman kita memahami material ya. Nah, itu aplikasinya kira-kira seperti itu. Baja karbon rendah digunakan untuk material crash box atau untuk penyerap energi impact pada bumper mobil atau pada struktur bawah pesawat terbang. Itu biasa menggunakan material-material yang memiliki keuletan tinggi, material-material yang memiliki toughness yang tinggi. Nah, sehingga dia bisa menyerap energi sebanyak mungkin dari energi kinetik ketika terjadi impact tadi atau tabrakan tadi. Nah, selain elongasi, kita bisa juga mengukur reduction of area. Ya. Reduction of area ini bisa kita ukur dengan menggunakan A0 dikurangi A final, itu ketika sebelum terjadi uji tarik dikurangi dengan luas area ketika sudah terjadi uji tarik dibagi dengan luas area ketika sebelum uji tarik kali 100%. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika saya berikan pertanyaan apa relasinya dari elongation terhadap toughness dari suatu material. Ya, ternyata berkorelasi positif ya. Artinya semakin banyak elongasi yang terjadi pada material, artinya material itu makin tough atau makin tangguh. Sehingga ketika kita uji impact pun itu juga akan semakin besar nilai energinya. Kan hasil daripada uji impact itu kan energi ya, energi yang diserap oleh material sebelum material itu mengalami patah. Positif. Nah, makin rendah elongasi atau makin rendah strain-nya, maka material itu bisa dikatakan material itu lebih ductile, lebih brittle atau lebih gampang patah gitu ya, atau toughness-nya rendah. Karena terlihat dari uji tarik itu, ketika strain-nya kecil, makin kecil, dia luas di bawah kurvanya itu makin sedikit. Artinya energi yang diserap sebelum mengalami kegagalan pun juga semakin sedikit. Maka ketika diuji impact pun, energi yang ditunjukkan dari skalanya ketika uji impact itu juga akan kecil. Nah, itu perlu dicatat. Jadi ada korelasi di antara uji tarik dengan uji impact. Itu perlu sekali kita ingat ya. Perlu kita pahami betul apa korelasi di antara tension test, tensile stress, tensile test dengan impact test. Itu sangat berkorelasi ya. Dan korelasinya itu positif. Makin besar elongasi, maka semakin besar energi yang diserap oleh suatu material untuk mengalami kegagalan. Material itu makin tough, sehingga nilai uji impact-nya semakin besar dan sebaliknya. Nah, ini dia. Gimana sih Pak kita caranya untuk menentukan yield strength dari suatu material? Nah, gimana kita menentukan yield strength? Kita menentukan yield strength itu caranya adalah yang pertama, coba kalian perhatikan huruf A, gambar yang sebelah kiri. Nah, itu kita dengan cara menarik garis sejajar dengan kurva tadi, ya, dengan jarak 0,002% ya, berupa strain. Ya, strain itu kan dari 0 ke misalnya ke 25% gitu ya. Kita tarik saja, kecil ya, kita berikan offset sedikit 0,002% strain. Lalu kita tarik garis yang sejajar dengan garis elastis. Lalu kita potongkan dengan kurva uji tarik tadi. Nah, lalu setelah bertemu, perpotongan itu kita tarik ke arah kiri. Lalu kita akan mendapatkan yield strength. Nah, itulah cara mendapatkan angka yield strength. Lalu kemudian kedua, di gambar B itu ada fenomena yielding, ya, di mana fenomena yielding itu terjadi biasanya pada baja-baja anil ya, atau baja karbon rendah. Ya. Di situ untuk baja karbon rendah, karbon itu kan sebagai interstitial atom. Ya, atau atom-atom penyusup ya, kecil-kecil ya. Nah, secara dislokasi itu kan pengen bergerak ya, pengen gerak terus ya. Ketika terjadi pembebanan, maka di dalam material itu kalau kita lihat secara atomic scale, dislokasi itu kan akan terus bergerak.
Ya, dislokasi itu kan bergerak, kemudian dihalangi oleh karbon misalnya, oleh interstitial atom yang terjadi di dalamnya. Ya. Kemudian dislokasi itu pengen bergerak, dihalangi. Ya, sehingga ketika dihalangi, dia akan naik sedikit gitu ya. Stresnya naik. Kemudian berhasil melewati, lalu turun. Ketemu interstitial atom lagi, dia naik lagi. Berhasil melewati lalu turun dan seterusnya. Maka di situ kan terjadi yielding ya, seperti garis rumput itu ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian suatu saat dislokasi itu kan susah bergerak lagi, sehingga dia akan naik lagi. Nah, seperti itu. Makanya ketika nanti diminta untuk menggambarkan ada 3 kurva uji tarik, yaitu baja low carbon steel, ada baja medium carbon steel, dan juga baja high carbon steel, maka tolong berikan perbedaan. Ya, perbedaannya tidak cuma dari segi strain-nya saja, bahwasannya untuk yang low carbon steel itu strain-nya paling panjang gitu ya. Medium itu kira-kira ya di antara yang low dengan yang high, dan yang high itu strain-nya paling kecil. Tapi kalian perlu menambahkan bahwasanya untuk low carbon steel itu ada fenomena yielding di situ. Jangan lupa untuk ditambahkan ya. Jadi ketika diberikan 3 kurva, kalian bisa menjelaskan, dan juga sebaliknya ketika ditanya apa perbedaan daripada low carbon steel, high carbon steel, dan medium carbon steel, kan bisa menjelaskan secara grafik. Lalu fenomena yielding bagaimana terjadi pada low carbon steel? Kira-kira seperti apa? Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kira-kira persamaan matematisnya ya. Sigma itu sama dengan modulus yang dikalikan dengan strain. Stress sama dengan modulus geser dikalikan dengan strain geser. Ya. Di mana relasinya E sama dengan 2G kemudian dikalikan dengan 1 plus Poisson rasio. Ya. Oke. Nah, ini kira-kira ya perbedaan di antara beberapa jenis material. Aluminium, steel, dan juga tungsten. Nah, di situ terlihat bahwasanya tungsten itu memiliki modulus elastisitas yang terbesar, jadi paling kaku ya di antara semua material. Lalu steel yaitu pertengahan, dan aluminium itu paling rendah. Nah, di situ terlihat bahwasanya untuk steel itu makin tinggi suhunya, maka modulus elastisitasnya makin turun, dan juga aluminium juga terjadi seperti itu. Nah, untuk tungsten dia modulus elastisitasnya relatif stabil ya. Jadi pada suhu minus sampai dengan suhu yang tinggi, modulus elastisitasnya juga masih tinggi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk detailnya kalian bisa baca ya di buku Kalister, Material Science and Engineering. Nah, ini kira-kira ya, tadi sudah saya jelaskan sedikit apa perbedaan daripada material ductile dan juga material brittle. Dari sisi uji tarik ya. Nah, ini di sini ada 2 grafik yang kemudian digabung jadi satu ya. Di situ ada material brittle dan juga material ductile. Anggap saja ini yang material brittle adalah baja karbon tinggi dan material ductile adalah baja karbon rendah di situ. Katakanlah seperti itu. Nah, di sini terlihat perbedaan ya, luas area di bawah kurva. Coba perhatikan. Kalau yang ductile itu luas di bawah kurvanya itu besar. Yang brittle luas di bawah kurvanya kecil. Sehingga energi yang diserap oleh material ductile sebelum mengalami patah itu lebih besar daripada yang brittle. Nah, ini berkorelasi terhadap uji impact nantinya. Nah, ketika material ductile diuji impact, karena di situ terlihat luasnya gede ya, maka di uji impact pun sama. Energi yang ditunjukkan pun besar. Kalau material brittle sebaliknya. Material brittle di bawah kurvanya itu kecil, luasnya, artinya energi yang diserap sebelum mengalami patah juga kecil. Sehingga ketika diuji impact, material brittle tadi, itu juga menunjukkan energi yang kecil. Kalau dilihat dari patahan, coba dilihat dari patahannya. Kalau patahannya itu berserabut-serabut gitu ya, kemudian necking ya, dan ada necking terlebih dahulu,
kemudian ada sudut 45 derajat, kemudian ada serabut-serabut, itu berarti materialnya ductile, ya kan? Tapi kalau neckingnya sedikit gitu, atau bahkan tidak terjadi necking sama sekali, kemudian bentuk patahannya halus, itu berarti materialnya brittle. Seperti kita mematahkan kapur tulis itu ya, itu kan gampang. Itu tidak terjadi necking sama sekali, ya kan? Beda ketika kita mematahkan baja misalnya, itu kan necking dulu. Nanti patahannya berupa serabut-serabut itu ya. Nah, jadi kalian tentunya harus bisa menjelaskan ya apa perbedaan hasil uji tarik daripada material brittle dan material ductile misalnya. Itu harus kalian bisa jelaskan dengan baik. Lalu misalnya ada 3 jenis material, baja karbon rendah, baja karbon tinggi, baja karbon medium. Apa perbedaan daripada ketiganya? Lalu ketika untuk diminta menggambarkan apa perbedaan kurva uji tarik ketiganya, kalian harus bisa menjelaskan juga dengan baik. Apa korelasinya dengan uji impact? Nah, seperti itu. Sebenarnya untuk yang uji keras pun sama ya, dia memiliki korelasi ya di antara kekerasan dengan nilai daripada kekuatan materialnya. Makin keras suatu material berarti dia makin susah berdeformasi plastis. Berarti otomatis hasil uji tariknya pun juga tinggi, gitu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Hari ini kita fokus pada uji tarik terlebih dahulu. Nah, kira-kira begini ya, ini gambaran lebih detailnya lagi ya. Di situ ada gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, gambar E. Nah, di sini terlihat bahwasanya gambar yang mengalami necking ya. Oh, di sini tuh gambar A ya. Kalau mengalami necking terlebih dahulu, itu kan berarti materialnya ulet. Kemudian di situ membentuk sudut 45 derajat. Kalau yang gambar B di situ tidak membentuk 45 derajat, kemudian bentuk patahannya juga halus, dan sudutnya adalah 90 derajat. Itu adalah ciri daripada material brittle atau material getas ya. Nah, ini kira-kira ada beberapa jenis ya. Mechanical properties untuk beberapa material. Logam, molybdenum ya strength-nya tinggi, titanium tinggi, steel lumayan ya, nickel lumayan juga, iron lumayan. Dan makin rendah, makin ke bawah itu makin kecil ya, aluminium kecil ya. Tapi aluminium itu ketika sudah menjadi aluminium paduan tinggi juga ya. Seperti yang digunakan pada PT Dirgantara Indonesia, itu menggunakan aluminium 2024, itu dipakai untuk material pesawat Airbus A380. Nah, ini bisa menjadi TA juga nanti kalau misalnya kalian pengen TA di sana. Nah, untuk sekarang angkatan 2020 ada juga yang TA mengenai aging pada aluminium paduan 2024 di PT Dirgantara Indonesia ya. Namanya Mbak Nurman. Ini kalau kalian tertarik bisa berdiskusi dengan beliau gitu ya. Nah, ini kira-kira temperatur effect ya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan ya, bahwasanya yield strength itu kita rata-rata kita uji pada room temperatur atau temperatur ruang. Nah, kalau di standar itu ya di API ya, di API atau di ASME itu biasanya diatur ya. Untuk beberapa jenis material terutama baja. Ya, karena kan rata-rata di migas itu kita menggunakan baja, baik baja karbon maupun stainless steel. Ya. Efek daripada temperatur itu adalah menurunkan daripada yield strength-nya. Jadi makin tinggi temperaturnya, maka makin rendah yield strength-nya. Tapi sebaliknya ya, dari segi toughness itu sebaliknya. Makin tinggi temperatur, maka toughness-nya makin besar. Terlihat dari luas di bawah kurvanya itu makin besar kan. Kalau makin besar berarti dia makin tough, makin tangguh. Sehingga energi yang digunakan untuk merusak material itu makin besar. Kira-kira seperti itu. Nah, ini modulus resilience ya. Ini salah satu parameter juga ya. Modulus resilience itu menunjukkan energi elastis, energi yang
diserap oleh material sebelum material itu mengalami kegagalan. Tadi sudah saya sebutkan ya. Artinya adalah luas di bawah kurva tadi. Nah, makin luas suatu permukaan di bawah kurva, maka makin besar elastik energinya. Makin besar energi yang dibutuhkan untuk merusak material tersebut. Nah, energi di bawah kurva ini kita bisa hitung dengan cara yaitu setengah dikalikan dengan yield strength dikalikan dengan strain pada saat yield strength tadi, yaitu modulus resilience. Ya, energi yang diperlukan untuk merusak material sebelum material itu mengalami kegagalan. Nah, gagal itu ditandai dengan material itu tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau sudah terjadi deformasi plastis, berarti material itu sudah dikatakan gagal. Nah, ini dia. Ada true stress, true strain. Kalau tadi sudah saya jelaskan di depan ya, kalau kita bagi dengan menggunakan A0 atau luas area pada saat sebelum dilakukan tarik, maka disebut sebagai engineering stress, ya. Kalau misalnya kan kita bagi dengan luas area yang sebenarnya, maka disebut sebagai true stress. Dibagi juga dengan true strain. Kalau kita menggunakan parameter yang sebenarnya terjadi berarti true. Tapi kalau kita bagi dengan kondisi pada saat awal sebelum kita lakukan uji tarik, maka disebut sebagai engineering. Nah, ini kira-kira ya korelasinya antara true stress dengan engineering stress. Nah, true stress itu sama dengan engineering stress dikalikan dengan 1 plus elongation. Nah, kalau untuk strain ya itu sama dengan ln 1 plus elongation. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini tabulasi untuk nilai N dan K ya. N dan K di sini adalah digunakan untuk menghubungkan antara true stress dengan elongation. Ini tabulasinya ya untuk N dan K-nya. Ini nggak usah dihafalkan, nggak penting juga. Ya. Yang penting adalah pemahaman kalian mengenai uji tarik ini komprehensif dan juga apa sih arti daripada elastic energy? Apa sih arti daripada resilience? Apa sih arti daripada luas di bawah kurva? Apa perbedaan di antara kurva uji tarik baja karbon rendah, baja karbon medium, baja karbon tinggi. Lalu korelasinya terhadap impact test itu apa? Ini yang lebih penting ya untuk kalian pahami. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, bahwasanya ketika kita membebani material pada elastic line itu masih bisa kembali ke bentuk semula ketika beban itu dilepaskan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari suatu material yang tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Nah, di situ terlihat kita membebani material itu pada plastic zone, pada titik D di situ kan. Pada plastic zone di situ pada titik D, ketika beban itu dilepas atau unloading, maka kita bisa menarik garis ke bawah untuk mendapatkan strain yang terjadi. Karena tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula kan ya. Jadi kita perlu menarik berapa sih strain yang terjadi. Ya, kita tarik dari titik D tadi ke bawah dengan sejajar dengan elastic line. Lalu kita akan mendapatkan strain yang terjadi. Jadi ketika suatu material dibebani pada plastic zone, maka ketika beban dilepaskan akan terjadi elongasi atau strain yang tidak dapat kembali lagi ke semula. Lalu ketika diaplikasikan beban lagi, maka tidak akan mengikuti elastic line, melainkan mengikuti garis yang kita buat tadi. Kira-kira seperti itu. Ya, oleh karena itu penting kita memahami parameter yield strength tadi, agar supaya ketika kita membuat suatu desain atau kita membebani suatu struktur, itu tidak melebihi yield strength tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Ini keramik nggak usah ya. Nah, ini polimer juga nggak usah kira-kira. Nah, oke.
Untuk kuliahnya udah selesai, hardness test akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nanti pertemuannya offline ya, dan saya akan ulang sedikit mengenai uji tarik nantinya. Apa sih korelasi di antara uji tarik dengan uji-uji yang lainnya, dan juga hardness test, apa sih korelasi dengan uji-uji yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa kita bahas hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Izin masuk, Pak. Ya, Mau silakan, Mas. bukan bertanya sih, Pak, mau menginformasikan. Iya. Untuk minggu depan itu kan kemungkinan ada untuk gelombang 2 yang UTBK lagi, Pak, yang SMPP. Nah, itu untuk surat edarannya sebenarnya belum turun sih, Pak. Ditakutkannya nanti online lagi kan di kampus juga, Pak. Itu Iya. sih. Oke, ya enggak masalah lah. Nanti mau online mau offline, tapi saya sebenarnya lebih cenderung ke offline ya. Jadi saya bisa melihat bagaimana keseriusan kalian dalam belajar. Kita juga bisa lebih interaktif gitu ya di kelas ya. Apalagi untuk mata kuliah kekuatan material. Mungkin ada di antara 21 yang ngambil kekuatan material. Sudah ada belum ya? Sudah, Pak. Nah, itu dia. Kekuatan material kan tidak bisa ya kita bayangkan dengan online kan nggak bisa. Coret-coret kan juga susah ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin besok kita akan bertemu di kekuatan material ya. Nanti besok kita akan membahas mengenai stres yang terjadi pada pressure vessel. Nah, pressure vessel nanti besok akan saya contohkan dengan pipa dan juga beberapa vessel-vessel yang sering kita akan temui nanti di perusahaan ketika kita bekerja. Kira-kira seperti itu. Untuk materi ini ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Sudah sangat jelas, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Tadi yang saya highlight, tolong di ini ya, dipelajari betul-betul ya, yang saya highlight tadi. Saya biasanya menekankan pada sesuatu yang penting. Ya mungkin ketika nanti uji kompetensi juga nggak akan jauh-jauh seperti yang sudah saya tekankan tadi ya, supaya nantinya kan di lapangan juga kalian nggak akan menggunakan semua yang saya jelaskan ya, kira-kira hanya tertentu saja. Jadi yang penting untuk kita pahami untuk materi-materi karakterisasi bahan ya, terutama di uji mekanik itu sebenarnya adalah uji mekanik yang berkaitan dengan baja saja ya, rata-rata seperti itu. Nah, kalau baja ya berarti mungkin ya baja karbon rendah, baja karbon tinggi, baja karbon medium, dan juga stainless steel. Nah, kira-kira seperti itulah gitu ya. Oke, untuk materinya nanti akan saya share. Kemudian untuk bukunya nanti silakan pakai buku Kalister ya. Sudah punya belum buku Kalister? Material Science and Engineering. Sudah ada, Pak. Oke, nanti tolong dibaca ya. Nanti di pertemuan yang akan datang coba akan saya tes kira-kira benar-benar baca apa tidak gitu ya. Kalau membaca kan nanti kelihatan, kalau yang enggak kan kelihatan juga. Nanti ada random question mungkin ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita siang hari ini. Udah siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang.